Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Akang Atok. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana tips mengerjakan tugas ya, terutama skripsi atau tugas-tugas mata kuliah yang lain yang barangkali membutuhkan cara-cara agak cepat bagi kita yang kadang males ambil buku seperti ini. Buku-buku gini kadang tidak punya uang untuk beli ya. Nah, sekarang ada beberapa akses buku-buku PDF yang dapat diakses. Ya, ada yang berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia. Nah, terus kadang kita kesulitan untuk menerjemahkan ya secara manual. Nah, nanti saya juga akan memberikan tips yang mudah dan mudah dijangkau juga. Satu buku atau mungkin satu artikel berbahasa Inggris, tinggal tunggu beberapa menit nanti langsung berubah jadi sesuai terjemahan yang kita inginkan, misal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, tunggu tips dari saya berikut ini. Era digital atau artificial intelligence itu banyak tersedia buku-buku PDF, baik itu berupa jurnal, artikel ataupun buku yang full mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, pada bagian ini nanti saya akan menjelaskan satu tentang bagaimana kita menerjemahkan secara otomatis buku, jurnal ataupun artikel ke katakanlah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, yang kedua tentang akses-akses di mana saja perlu kita mencari baik jurnal, artikel maupun buku. Nah, pertama saya menunjukkan biasa kita menggunakan tentang Google Translate ya. Memang ada sebagian yang memang ini tidak, artinya tidak sesuai pakemnya ya, tapi sedikit membantu nanti dalam hal penerjemahan beberapa istilah yang ada di buku. Nah, sebelum menginjak ke sini saya tunjukkan dulu file yang perlu di-download dari situs-situs yang bisa diakses. Nah, jadi nanti tinggal pada bagian akhir ketika sudah ada PDF-nya kita tinggal masuk di Google Translate. Nah, pertama saya ingin menunjukkan di sini ada namanya PDF Drive. Nah, PDF Drive bisa di browsing nanti. Nah, bisa di di browsing ada, tinggal ketik aja PDF Drive, nanti tinggal pilih. Nah, di PDF Drive itu ada tersedia banyak pilihannya. Nah, di sebelah kanan ini ada banyak pilihan sesuai tema-tema atau sesuai bidang studi ya, tinggal pilih. Ada yang berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia. Saya tunjukkan yang berbahasa Indonesia, contohnya analisis kebijakan publik. Nah, di sini muncul. Nah, di sini muncul berapa halamannya, tahunnya kapan, dan besaran filenya, dan berapa orang yang sudah mendownload. Nah, ini kita coba buka ya. Nah, ini penulisnya ini William Endun, tinggal prosesnya tinggal di download aja. Tunggu beberapa saat ini proses. Nah, kalau muncul semacam ini kadang
file bisa di-download, kadang file bisa di-download tapi kadang tidak bisa dibuka, atau bisa di-download yang versi EPUB ini. Oh, tidak bisa, maaf. Langsung aja. Ini tinggal nunggu proses download ya ini. Atau bisa kita mencari yang lain, katakanlah sekarang yang banyak dicari itu tentang buku metode penelitian, metode penelitian. Nah, ini kan muncul. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, katakanlah ini pilih salah satu ya. Prosesnya sama. Sambil menunggu proses ini, saya tunjukkan yang lain di yang berikutnya ini, mencari jurnal atau artikel. Nah, yang biasanya pakai Google Scholar, nah ini ada yang lebih terinci ya. Kalau di Google Scholar itu campuran. Jadi di DOAJ, ketik aja di pencarian itu DOAJ gitu aja. Nah, nanti muncul tampilan semacam ini. Nah, kita tinggal cari di sini di search DOAJ ini. Nah, kalau pengen dua-duanya bisa diklik dua-duanya ini, jurnal sama artikel. Jadi nanti pencarian yang kita cari berkaitan dengan tema-tema yang kita cari, baik berupa jurnal maupun artikel, nanti akan muncul. Saya contohkan tentang kebijakan publik gitu ya. Nah, tinggal enter. Nah, tema-tema seputar itu nanti akan muncul di sini. Nah, di jurnal atau artikel itu satu bisa membantu untuk penelitian terdahulu, bisa juga membantu di kajian-kajian isi ataupun di teori ya, kerangka teori. Nah, ini bisa masuk. Jadi kita tinggal pilih, kita mau ambil abstraknya saja atau full text. Nah, katakanlah ini ya, politisasi birokrasi pemerintahan desa pada era reformasi. Nah, ini kalau pengen ambil full text tinggal klik full text ini. Nah, download itu bisa dari DOI nya. Nah, ini kalau ada DOI nya diklik di sini bisa, atau kita cari di bagian bawah. Nah, ini biasanya ada ini, nah full text. Nah, ini ada PDF, ini tinggal klik aja. Nah, nanti akan muncul. Nah, tunggu. Nah, ini full ya, 20, 1 dari 20. Nah, kita cek. Nah, 20. Nah, ini lengkap jurnal ini. Nah, jadi dari DOI itu dari DOAJ itu akan diarahkan ke jurnal mana yang dituju. Nah, jadi kita ngambil dari birokrasi tadi, berarti ngambil dari jurnalnya UGM ini. Nah, tinggal download aja. Nah, kita tunggu. Nah, sambil menunggu download, kita kembali ke sini tadi. Nah, ini masih proses, kelihatannya filenya besar, makanya butuh proses agak lama. Nah, ini sudah. Nah, kita buka ya. Nah, ini. Nah, nanti tinggal kita pergunakan
ini bisa kita masukkan beberapa. Jadi di jurnal itu kan lengkap, mulai dari abstrak sampai latar belakang sampai terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, katakanlah kita mau ngambil tentang birokrasi pemerintah desa. Nah, tinggal konsep-konsep ini bisa masuk, kita tinggal sadur saja atau kita kutip. Nah, ini ada ini agak mengganggu. Nah, ini hampir selesai ya, yang ini tadi ya, yang download tadi ya. Nah, kita menuju pada ini. Nah, buku ini. Nah, saya ingin menunjukkan dari buku ini bagaimana ketika kita mengambil referensi dari buku asing atau buku berbahasa Inggris. Nah, kita buka yang Google Translate. Nah, ini kan biasanya pakai teks ya. Nah, sekarang diganti, pilih yang bagian dokumen. Nah, pilih yang bagian dokumen ini. Nah, letaknya ini kita cek. Nah, ini biasanya masuk di file download. Nah, ini ya, tadi ini ya. Nah, jadi tinggal pilih dokumen. Nah, tinggal pilih browser. Lah, di sini file uploadnya itu jenisnya ini. Nah, ada docs, ada docx, ada odf, pdf, ppt, pptx, ps, rtf, teks, dan ini ya. Jadi hanya file-file ini yang bisa terbaca oleh sistemnya Google Translate. Nah, kita browsing, kita pilih, nah di file download. Nah, ini ya, kita open. Nah, ini, nah kita tinggal pilih ini ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris nggak bisa. Ini kan filenya bahasa Inggris, kita pengen pilih yang ke bahasa Indonesia, tinggal translate. Nah, kita tunggu. Nah, ini masih proses menerjemahkan. Jadi kita tunggu, nanti akan terbaca. Nah, ini sebagian sudah muncul. Nah, ini, nah ya kan. Jadi satu file ini tadi, satu file dari halaman 1 sampai halaman 169 akan terbaca otomatis, diterjemahkan tanpa harus menerjemahkan satu persatu. Nah, ya kan, mulai daftar isi sampai halaman terakhir. Nah, halaman terakhir yang tadi kan ini ya, 169 kan tadi. Nah, ini kan 169 ya kan. Nah, kalau pengen mengecek apakah terjemahannya sudah cocok atau belum, kita tinggal arahkan aja kursor ke bagian ini. Nah, katakanlah ini ya. Nah, tanpa harus diklik ya. Nah, ini kan ada terjemahannya. Nah, ini original text. Nah, teks aslinya berbunyi ini. Jadi apabila ada terjemahan yang kurang pas, saya ini bisa mengacu ke teks aslinya. Jadi barangkali teks terjemahannya ini belum sesuai atau tidak cocok, atau bahasanya kadang ada ya gaya rancu. Nah, ini kita bisa mengacu pada teks aslinya ini. Nah, kita bisa sesuaikan sendiri. Nah, tapi setidaknya ini bisa membantu ketika kita mengambil kutipan-kutipan tertentu di dalam satu file ini, atau beberapa kalimat atau kata tertentu dari sekian banyak ini. Nah, ini jadi tinggal diarahkan gini aja, nanti
original teksnya akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini berlaku juga untuk file-file yang lain. Nah, kita contohkan file yang berbahasa Indonesia ya. Nah, pilih dokumen lagi, browser. Nah, ini mana ya tadi? Nah, contohnya ini. Nah, ada file tentang ini yang bahasa Indonesia ini, yang barusan download selesai ini. Oh, maksimal harus 10 MB, jadi nggak boleh lebih dari 10 MB. Berarti kita ambil file yang kecil aja. Nah, ini yang file kecil ini. Nah, gini tinggal pilih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya. Nah, tinggal pilih oke. Nah, kita tunggu. Nah, sembari menunggu ini, saya ingin menunjukkan hasil downloadan tadi dari PDF drive. Nah, ini yang bagian ini tadi ya. Nah, apakah ini full text? Nah, ada bukunya ini ada 710 halaman. Kita coba cek apakah betul 710 halaman. Nah, kita urut. Nah, isinya ada semua kan ya. Nah, ini tanpa keluar uang, kita tinggal sambil beli kopi di warung kopi, sambil download buku-buku seperti ini. Nah, ini bisa nambah koleksi kita. Jadi yang sekarang proposal skripsi ataupun skripsi bisa sembari seperti ini untuk menambah kekayaan referensi, kekayaan kajian. Nah, jadi sudah tidak ada lagi alasan bahwa terkendala beli buku, tidak punya uang untuk beli buku dan seterusnya. Sekarang sudah tersedia bentuk-bentuk PDF yang bisa membantu kita dalam mengerjakan ini. Jadi kita dimudahkan untuk hal-hal semacam ini. Nah, ini ya. Nah, ini nanti bisa di browsing sendiri untuk yang lain. Nah, ini yang bagian tadi, yang metode penelitian tadi. Nah, ya kan, sama kan. Nah, saya besarkan. Nah, ini ada 171 halaman full. Nah, beserta ini ya. Nah, ini dari Raja Grafindo ini. Nah, jadi ini, dan tentu masih banyak situs-situs yang bisa kita akses. Nah, yang saya tunjukkan tadi ini cara downloadnya yang mudah dibandingkan beberapa situs yang lain. Jadi artinya tidak, kadang ada yang susah untuk untuk akses downloadnya, kadang masih agak susah. Yang ini yang ya 3 ini saya rasa cukup ya, karena di sini isinya juga banyak dan ini cukup membantu. Nah, cara downloadnya juga mudah, tidak ribet. Nah, ini juga baik dari DOAJ, baik dari yang situsnya ini, situsnya PDF ini, ataupun yang PDF drive. Nah, ini kita ini proses ya kan. Nah, ini sudah menerjemahkan. Nah, pengantar oleh introduction by. Nah, ini jadi kalau dari yang tadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang ini bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini. Nah, mungkin cukup sekian. Nanti lebih lanjut bisa kita bahas tentang cara-cara mengutip ya.
dari ini bagaimana memasukkan ini ke Word untuk menuliskannya. Tapi setidaknya ini sudah menjadi panduan untuk memudahkan dalam proses kekayaan referensi. Sekian dari saya, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.